Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nino Purnaramdhani. Saya bisa dikatakan selaku mahasiswa magang ya, yang akan menerangkan suatu materi, yaitu materi telaah puisi Indonesia. Pertemuan pertama. Jadi yang pertama kali kita bahas adalah tentang hakikat puisi. Pembahasan pertama yaitu pembahasan yang cukup mudah, pertanyaan cukup mudah, yaitu apa itu sastra? Tentunya pertanyaan apa itu adalah pertanyaan dasar, berbeda dengan pertanyaan bagaimanakah. Karena bagaimanakah atau pertanyaan-pertanyaan serupa selainnya itu pertanyaan yang bisa dikatakan membutuhkan jawaban yang filosofis, berbeda dengan pertanyaan apa. Contoh, apa itu merah? Jawabannya simpel, yaitu warna. Lantas, berbeda dengan pertanyaan bagaimana. Tapi untuk sastra, walaupun menggunakan pertanyaan apa, tentu jawabannya tidak semudah pertanyaan-pertanyaan lainnya. Mungkin bisa coba teman-teman jawab terlebih dahulu ya. Apa itu sastra? Nyatanya, pertanyaan sederhana yang mampu membuat para sastrawan ini berdebat hingga puluhan tahun lamanya. Dan bahkan sampai sekarang pertanyaan apa itu sastra belum terjawab secara universal. Bisa terjawab definisi-definisinya, melainkan hanya cukup mampu untuk menjelaskan salah satu bagian dari sastra sendiri, bukan bersifat mengeneralisasikan sebuah sastra. Akan tetap ada pertentangan, dan tetap akan ada merasa ini terlalu berlebihan jawabannya, yang bahkan sampai ke ranah-ranah yang bukan sastra. Seperti itu. Kurang lebih pola pikir terkait dunia sastra seperti itu. Akan selalu ada pertentangan dan akan selalu ada pertanyaan selanjutnya. Karena teman-teman tadi sudah tahu ya bagaimana dinamika pertanyaan di dunia sastra. Selanjutnya ada pertanyaan, apa itu puisi? Ya, ini. Secara etimologi, puisi berasal dari bahasa Yunani yang berarti membangun, pembentuk, pembuat. Dan dalam bahasa Latin, poeta yang berarti membangun, menyebabkan, menimbulkan, dan menyair. Lalu berikut ini ada penjelasan puisi dari para ahli ya. Yang pertama ada dari Yusuf, yaitu puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya seperti irama, rima, matra, baris, dan bait. Lalu yang selanjutnya ada menurut Shenan Ahmad dalam bukunya Pradopo, yaitu puisi itu merupakan emosi, imajinasi, pemikiran, ide, nada, irama, kesan pancaindera, susunan kata, kata-kata kiasan, kepadatan, dan perasaan yang bercampur baur. Dan yang terakhir ada dari Waluyo, yaitu puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata imajinatif. Lalu mengapa sih perlu adanya telaah terkait puisi? Bukannya puisi itu adalah semacam karya seni yang bersifat bebas, dan kenapa diperlukan kritik atau barangkali telaah? Ya, berikut ada salah satu contoh puisinya dari Sitoris Situmorang yang berjudul Malam Lebaran, yang isinya adalah bulan di atas kuburan. Melalui puisi yang singkat ini, tentunya puisi singkat ini memiliki banyak sekali makna. Juga banyak dari para ahli seperti sastrawan atau barangkali ilmuwan sastra yang mencoba untuk menguak apa sih makna dibalik dari puisi ini. Karena tentunya setiap penulis itu memiliki motivasi tersendiri untuk menulis dan juga memiliki perjalanan panjang sekali terkait proses kreatif mereka masing-masing. Kalau teman-teman menyempatkan waktu, coba kalian baca bukunya Pemusuk NST yang berjudul Bagaimana dan Mengapa Saya Mengarang. Di sana dikupas secara jelas terkait penulis satu dan penulis lainnya, mengapa mereka menulis dan bagaimana sih proses kreatif mereka dalam menulis karya-karya fenomenal mereka. Dan di situ dijelaskan, bukan penjelasan yang singkat ya tentunya, melainkan penjelasan yang penuh bukti-bukti dan juga penuh cerita di dalamnya. Dan disitulah mengapa telaah puisi ini penting,
karena tentunya di dalam puisi itu tercipta banyak sekali cerita di baliknya, di perjalanan si penulis maupun isi pikiran si penulis, yang akhirnya sampailah kita kepada pemaknaan di dalam isi puisi tersebut. Baik, berikut ini ada jenis-jenis puisi ya. Puisi dibagi menjadi 3 berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada puisi lama, yang kedua ada puisi modern, yang ketiga ada puisi mutakhir. Kalau kita bedah satu-satu seperti ini. Puisi lama memiliki beberapa jenis lagi. Yang pertama ada mantra, seperti namanya ya, mantra. Jadi puisinya itu berbentuk ada pengulangan kata dan digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk doa, barangkali juga semacam ritual sebelum berburu atau sebelum melakukan upacara, seperti itu. Untuk yang kedua ada pantun. Pantun ya, teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan pantun ini. Pantun ini memiliki sajak AB-AB dan juga memiliki 2 sampiran dan 2 isi, seperti itu. Lalu selanjutnya ada talibun. Talibun ini kurang lebih sama dengan pantun, melainkan talibun ini biasanya memiliki baris yang lebih banyak ya daripada pantun. Kalau pantun 4, talibun ini bisa 6, 8, 10, 12 dan selanjutnya, asalkan berjumlah genap. Dan sajaknya pun sama, AB-AB seperti itu. Yang selanjutnya ada syair. Untuk syair sendiri ini itu dia memiliki sajak A. Jadi berakhirannya selalu sama. Yang selanjutnya ada gurindam. Kalau gurindam ini hanya memiliki dua baris tiap baitnya, dan biasanya memiliki sajak AA juga bisa, AB juga bisa. Lalu fungsi dari gurindam ini biasanya difungsikan untuk nasihat. Lalu selanjutnya yaitu puisi modern. Puisi modern ini bersifat lebih bebas namun masih bersifat normatif. Mengapa saya katakan masih bersifat normatif? Ya karena ada puisi selanjutnya. Puisi selanjutnya yaitu puisi mutakhir. Puisi mutakhir, tapi kita bahas puisi modern terlebih dahulu. Puisi modern ini bisa dikatakan yaitu pendobrak dari puisi-puisi lama. Kalau puisi lama itu banyak sekali peraturannya, ada yang mulai dari harus ada baitnya, baris-barisnya seperti apa, lalu sajak akhirnya seperti apa juga, ada isi dan sampirannya seperti itu. Kalau untuk puisi modern ini, puisinya sudah bersifat bebas, ditandai dengan munculnya Chairil Anwar. Chairil Anwar itu angkatan 45 ya, angkatan sastrawan angkatan 45, yang bisa dikatakan sebagai pelopor, mendobrak puisi-puisi lama, seperti itu. Lalu selanjutnya ada puisi mutakhir. Puisi mutakhir ini bisa dikatakan kontemporer ya. Kalau teman-teman tahu puisinya Sutarji Kulsum Bahri yang berjudul Tragedi Winka dan Sihka, itu termasuk puisi mutakhir. Jadi kalau kita gambarkan, itu ada puisi lama, lalu di tengah-tengahnya itu puisi modern, itu bisa dikatakan kita itu setelah Chairil Anwar. Lalu di puisi mutakhir itu zamannya di setelah Sutarji, seperti itu. Jadi puisi-puisi semacam Sutarji itu dikelompokkan sebagai puisi mutakhir atau puisi kontemporer. Kalau untuk puisi yang semacam punyanya Chairil Anwar, itu bisa dikatakan puisi modern. Tapi kembali lagi ke konsep awal ya teman-teman, yang mengatakan apabila definisi terkait sastra atau puisi sendiri itu selalu tumbang tindih atau selalu tidak menemukan titik temu, maka terkait dengan pengelompokan puisi-puisi ini pun juga demikian. Maka tak heran apabila ada suatu puisi itu dikelompokkan di berbagai jenis puisi, karena memang definisi puisi pengelompokannya itu juga memiliki penegasan masing-masing. Misalnya ada yang mengatakan oh ini jenis puisi lama, tapi di para ahli lain mengatakan ini jenis puisi modern, seperti kurang lebih. Baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini saja materi singkat dari saya. Untuk minggu selanjutnya kita akan membahas tentang ragam istilah dan juga struktur puisi. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Nunu Purnaramdhani pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.